Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jagat Pramuri SPD dengan nomor induk mahasiswa E4S123100015. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Mataram. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, Senin 4 Maret 2024 di SMAN 1 Pringesela pada kelas 11 dengan materi konflik sosial, kekerasan, dan cara penyelesaiannya. Mohon bimbingan Pak dosen dan guru pamong dan rekan-rekan dosen yang saya hormati. Berikut video uji kinerja saya. Stay, continue. Maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Pertanyaan pelajaran kita hari ini, apa yang kalian siapkan dan apa yang kalian tunjukkan mudah-mudahan tercapai ya. Dan jadi ada yang secepatnya. Untuk memberi doa, silakan. Ketua kelas, silakan dipimpin waktunya untuk berdoa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, maka sebaiknya mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terapi, ya, silakan duduk kembali. Ya. Jadi Ada yang ya, orang ya, ya, siapa itu? ya, Guru jalan, alasannya sakit, sakit. Ya, mudah-mudahan ya temannya yang sakit di pelajaran selanjutnya bisa bergabung dengan kita. Ya, jadi anak-anak semuanya, sebelum kita memasuki pembelajaran, terlebih dahulu kita harus tahu ya materi yang kita bahas pada hari ini itu apa. Jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang konflik sosial. Supaya kita mengingatkan kembali materi minggu depan atau materi sebelumnya, aku akan coba yang terkait. Apakah masih kalian ingat tentang konflik sosial? Kita tes ya. Misalnya ini, itu kira-kira konflik sosial itu apa itu? Saya izin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui tentang konflik sosial adalah suatu permasalahan yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi permasalahan lah. Terus? Itu Untuk pertanyaan yang kedua ya, kalau guru tunjuk hadis ya, berikan Pak Guru 3 contoh
tentang konflik sosial yang ada di dalam masyarakat. Silakan lagi. Nah, jadi konflik sosial dalam masyarakat yang saya ketahui itu ada 3, Pak Guru. Yang pertama yaitu konflik antara individu dengan individu, yang kedua ada kelompok dengan kelompok, dan yang ketiga ada kelompok dengan individu. Ya, terima kasih ya. Silakan siap dulu. Sebelum kita langsung materi, ada beberapa tujuan. Ya, di sini perlu kita melihatkan ya tujuan konflik sosial. Kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengetahui ya apa saja yang harus kita bahas di materi tentang konflik sosial, baik itu kekerasan dan cara penyelesaiannya. Kita lihat yang pertama ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendeskripsikan pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Ya. Yang kedua, identifikasi berbagai konflik dalam masyarakat. Yang ketiga, mendeskripsikan sebab-sebab terjadinya konflik sosial. Yang keempat, mendeskripsikan kekerasan. Yang terakhir, penyelesaian konflik dan kekerasan. Ya, jadi ada 5 tujuan yang harus kita bahas untuk mencapai tujuan pokok permasalahan atau materi yang kita bahas hari ini. Itu intinya. Ya. Konflik sosial adalah konflik yang terjadi di masyarakat identik dengan kekerasan. Bisa juga konflik antar teman Pak, konflik antar kelompok Pak, itu ya definisi konflik. Yang kedua, penyebab terjadinya konflik. Ya. Yang ketiga, proses terjadinya. Seterusnya macam-macam konflik, kekerasan, dampak konflik dan upaya penyelesaiannya. Ya, kita lanjut. Ya, jadi sebelum Pak Guru masuk ke pengaruh stratifikasi dan diferensiasi sosial, di sini Pak Guru juga sudah menyiapkan beberapa video, ya, video pembelajaran tentang konflik sosial. Tolong disimak, ya. Kira-kira di dalam video itu juga apa yang kalian petik, apa yang kalian dapat. Silakan kalian rangkum sedikit dalam artian poin-poinnya saja yang ditulis, apa yang kalian bisa petik di dalam video tersebut ya. Itu aku akan tanyakan ya. Jadi kita akan tanyakan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi sobat teras atau di media Indonesia yang sama, dan sobat teras akan belajar pula resolusi konflik secara linear. Jadi dari 2 sebab yang akan kita bahas, namun akan bisa menjadi 2 video. Baik, tujuan dari pembelajaran 2 sebab ini adalah setelah nanti sobat teras menonton video part 1 ini, kemudian dilanjutkan lagi part 2, sobat teras bisa mengidentifikasi pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi. Kira-kira konsekuensi dari adanya diferensiasi dan stratifikasi itu ya. Kemudian yang kedua, sobat teras bisa memahami konflik kekerasan dan apa saja itu primordial sekolah dan proses disebut dan politik kita. Kita akan membahasnya satu-satu ya. Baik, yang pertama adalah primordialisme. Jadi salah satu konsekuensi dari adanya. Ya, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yang kedua, ya ini review apa yang dilakukan dari video tersebut. Coba Julia, apa yang dapat dari video yang Pak Guru tayangkan tadi dari konflik sosial?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Guru karena sudah mengadakan saya yang saya dapatkan dari guru yang berkesempatan bersama ini adalah yang pertama pengertian konflik sosial, yang dimana pengertian konflik sosial itu banyak macamnya dan dari beberapa ahli bersamanya. Terus yang kedua, sebab-sebab terjadinya konflik sosial. Yang ketiga, ada kekerasan, di mana kekerasan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya penyebab yang ditimbulkan. Ya, terima kasih ya. Hanya itu ya, nggak bisa dipetik. Ya, terima kasih, luar biasa. Ya, itu pertanyaan tadi ya. Tadi apa yang kita bahas? Di sini ada pengaruh stratifikasi dan diferensiasi sosial. Ya. Yang pertama, tadi Ayu, mana Ayu? Ayu tadi kan sudah belajar tentang primordialisme, ya. Primordialisme adalah paham yang menganggap kelompok paling unggul. Maksudnya di sini apa? Ya, Pak Guru bisa menjelaskan di sini. Kelompok yang paling unggul. Kenapa kelompok yang paling unggul itu bisa menyebabkan suatu konflik? Kenapa? Iya benar. Karena kelompoknya itu merasa lebih bagus, lebih unggul dari kelompok yang lain, sehingga menimbulkan terjadinya suatu perselisihan. Ini wawasan yang luar biasa. Supaya kalian tahu kalau kalian mendapat suatu konflik, kalian tahu cara menyelesaikannya, kalian tahu solusinya, dan kalian tahu cara memecahkannya. Ya. Terus selanjutnya, di situ tadi di video itu ada etnosentrisme, ya, simple, ya. Di sini dia mengatakan mengumpulkan kebudayaan sendiri. Ini baik nggak? Tidak. Sekali lagi, mengumpulkan kebudayaan sendiri menurut kalian baik nggak? Tidak. Ada baiknya dan ada tidak baiknya. Baiknya di mana? Kebudayaan sendiri. Ya kalian harus bangga. Ya. Bahwa budaya saya seperti ini. Tapi dari sisi tidak baik, jangan kita menjadikan kebudayaan orang lain. Jangan menganggap budaya kita itu lebih baik dari budaya orang lain. Ini maksudnya, ya. Terus poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga sini, pengaruh stratifikasi dan diferensiasi sosial, ya. Nah, di sini ada politik aliran atau sektarian. Ya, apa maksudnya politik aliran? Politik aliran itu apa? Keadaan di mana suatu kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa. Ya, atau ormas. Apalagi sekarang ini banyak loh. Ya, di berita-berita ada beberapa ormas yang kita temukan, ada yang pro Islam, ada yang tidak pro. Aliran ini yang sekarang ini adalah mementingkan sesuatu kekuasaan, ya, tanpa pemikiran orang lainnya. Pasti kelompok saya harus makmur, kelompoknya harus naik. Inilah yang dialami oleh Indonesia saat ini. Ya, lanjut. Ini kita menganalisis ya. Kita menganalisis. Harubi, coba Harubi. Dari konsep gambar ini, kira-kira permasalahan apa yang dihadapi? Konflik antara suami istri. Konflik antar suami istri. Benar juga, karena perlu gambarnya. Ya. Yang pertama itu perbedaan kebudayaan.
sasar zaman suku Madura. Misal ini ya, misalnya. Dari perbedaan budaya ini, atau di lingkungan kita saja, misalnya antara Trigasiya Selatan dengan Trigasiya itu, misal di Trigasiya Selatan itu ada dua etnis, ya suku Sumbawa ada, suku Sasak ada, ya. Itulah yang dimaksud budaya. Perubahan sosial yang cepat itu seperti apa? Dan perubahan sosial lambat itu seperti apa? Kalau perubahan sosial yang lambat, ya, kalau perubahan sosial yang lambat adalah perubahan yang dialami secara bertahap. Dari tingkat 1 ke tingkat 2, ke tingkat 2, ke tingkat 3. Tapi pasti kalau sekarang perubahan yang kalian alami itu langsung loncat ke tingkat 3. Kenapa? Sekarang zaman yang kalian itu langsung loncat. Itu nggak ada media. Ya, sekarang ada media. Kalian tahu semuanya melalui media. Mana yang belum kalian tahu, kalian sudah tahu di luar. Iya. Ya, itu yang dimaksud dengan perubahan sosial yang kita alami. Perubahan apa yang dialami manusia saat ini adalah perubahan 4.0 dan 5.0 itu dalam informasi dan teknologi. Itu yang berubah dari sektor manusia ke sini, perubahan secara itu sangat cepat. Ya, contoh kecil, ya, kita berperhitungan suara, dan kau sudah tahu suaranya berapa. Berarti kita sudah mendahului, ya, sudah mendahului apa yang jadi program manusia. Konflik dengan orang tua sendiri. Nah ini bentuk konflik dari sudut psikologi sosial. Konflik dengan orang tua sendiri akan menanggung beban mental terhadap anak tersebut. Ya, jarang masuk kelas, misalnya jarang belajar, males, pergaulan bebas. Itu karena konflik dengan orang tua sendiri. Karena kalian kurang kontrol orang tua kalian. Kemudian kedua, konflik dengan anak sendiri. Itu lebih berubah ya. Tapi apapun masalah yang ada dengan anak tersebut, ya sedikit tidaknya kita paham. Kita ini adalah anak wajib menghormati kedua. Konflik pribadi. Konflik pribadi ini apa? Bagaimana Bes? Kira-kira konflik pribadi ini pada dirinya. Ya, kira-kira apa yang terjadi pada dirinya Hafiz? Apa? Misalnya ini diputus apa? Diputus pada grup maupun grup ya, makanya persatuan kelompok sosial ini itu kelompok dari dalam, itu kelompok dari luar. Siapa kelompok dari luar? Masa kelompok dari dalam seperti ini ya, kita itu kelompok ini kalau kelompok ini karena kita harus organisasi yaitu semakin satu namanya kekerasan ini baik. Setelah itu perbuatan bagi kelompok ya. Kemudian dari kekerasan menurut KBBI. Apa itu KBBI? Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seorang atau kelompok, ya, yaitu baik kerusakan fisik maupun para orang lain. Itu termasuk kekerasan, ya. Misalnya kalian merusak barang teman kalian, itu termasuk kekerasan juga. Terus kita lanjut. Jadi di sini ada namanya skop kekerasan. Kemudian merupakan salah satu proses dalam bentuk disosiatif. Yang kedua, keduanya dapat pelanggaran hak-hak
asasi manusia. Ketiga, membawa korban dosa, ya, ataupun keadaan fisik atau korban nyawa. Sama penyelesaian konflik kekerasan terakhir, ya. Penyelesaian yang pertama ini kita lihat konsiliasi. Pihak ketiga mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik. Lembaga yang pondok bersifat monopolis, bersifat demokratis. Dengan apa? Mediasi. Ya, mediasi pihak ketiga seperti penasehat. Yang ketiga, arbitrasi. Pihak ketiga sebagai bentuk keputusan advokasi. Segregasi, mengingat inilah cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Apakah dengan menghindar konflik bisa selesai? Bisa. Bagaimana menghindari, Pak? Apa sudah berkonflik lebih baik kita menghindar. Kalau kita berkonflik, misalnya harus ada konfliknya misalnya dengan kakak dan misal, ya, otomatis di sini kita sebagai manusia harus ada kesadaran. Oh, saya adil, misalnya, mestinya sungai. Disitulah kita akan memberikan pada kita sama-sama foto atau foto kakak foto. Selesai, akan ada dua sini. Menghindar bukan berarti tidak katakan. Menghindar untuk menghindari masalah, dan menghindar apa bisa menyelesaikan konflik. Mungkin dengan cara menghindar kita memenuhi diri kita sendiri, memenuhi kesalahan kita, sehingga penyelesaian konflik pada diri kita itu bisa diselesaikan. Paham ini? Jelas ya? Kalau ini yang meminta misalnya itu apa masalah, menghindar dari masalah kita menghindar untuk meredamkan pikiran, meredamkan hati, ya. Kalau pikiran, hati sudah tenang, saya yakin kalian akan bisa mencari solusi permasalahan kalian, ya. Jadi seperti itu. Untuk pembahasan poin ketiga, kamu akan bagi kelompok, ya. Itu dibentuk kelompoknya berupa kembali materinya membuat ya. Di sini ada hal yang kalian analisis, pokok masalah yang kalian analisis, ya. Prosedur sebelum kalian mengerjakan tugas LKP kalian, prosedurnya pertama, ya, kalian analisis, kalian tulis di sini, kemudian dipresentasikan ke depan, ya. Kelompok yang lain tolong menyimak, kelompok yang lain di depan, ya. Atau kelompok yang lain bisa membuat pertanyaan, ya. Sistemnya, misalnya kelompok satu maju, ya. Silakan kelompok yang lain atau dua orang, ya, dua orang yang ambil depan, satu yang jadi moderator, ya, satu yang jadi moderator. Jadi moderator itu akan menghandle presentasi itu. Mau menunjuk kelompok berapa, kelompok 3, 4, 5, silakan. Itu tergantung dari kelompok di depan, bebas diajak, ya. Jadi duduk berbagi mereka kita pilihnya, ya. Ini masing-masing kelompok satu daerahnya. Enaknya ini silakan diskusikan ini pokok permasalahannya kira-kira apa, ya. Kelompok 2 ini pada pembukaan. Ya Allah, Masya Allah. Kalau tadi enak. Kalau kelompok 1 biasa, kelompok ini, ya.
Udah. Ini penyelesaiannya. Kesimpulannya. Silakan ya. Boleh kalian buat dijaga. Dia cari jawabannya. Mampatnya kira-kira ya. Mudah di kalian silakan. Pak Guru kasih batas waktu hanya 10 menit atau 15 menit untuk mengerjakan ya. Silakan kerjakan dengan pilih saja selama 15 menit saja. Bisa dimulai. Nah, saya yakin kalau Pak Guru sudah bingung ya. Waktunya cuma 15 menit sampai ini. Silakan kerjakan. Waktu tinggal 2 menit lagi. Nah, Siapa tinggal lebih lagi. Bukan ada. Sudah. Kalau kemudian. Sudah. Apa? Tinggal langsung. Ini duduk ini apa nih? Selesai. Ini tentu ini. Siap-siap ya? Apa yang akan maju presentasi di depan itu silakan kita mulai berbacak ya. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 diwakili oleh temannya 2 orang. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKP ini. Siapa yang maju ayo sama-sama kita? Ya silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Saya Kamalila sebagai moderator dan rekan saya Sofian Fitri sebagai pemateri. Langsung saja, soalnya yaitu jelaskan tentang perbedaan antara kekerasan dan konflik sosial akan dijawab oleh Royce. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ulangi, di sini kami mendapatkan soal, yaitu jumlahnya 1 soal seperti ini, yang berbunyi jelaskan tentang perbedaan antara kekerasan dan konflik sosial. Baik, yang pertama di sini adalah kekerasan. Kekerasan adalah tindakan yang sengaja dilakukan dengan tujuan menindas atau menekan kelompok yang lebih lemah. Menurut kelompok kami, kekerasan ini bisa dicegah. Kekerasan bisa aja nggak terjadi, tapi tergantung bagaimana individu yang bersangkutan. Biasanya yang melakukan kekerasan ini adalah orang atau golongan yang merasa dirinya lebih kuat, lebih tinggi, sehingga berani melakukan tindakan demikian. Tak jarang berita-berita menayangkan anak anggota dewan, anak pejabat, anak petinggi negara melakukan kekerasan. Mari kita ambil contoh, yaitu pada kasus Mario Dendi Satrio melakukan penganiayaan terhadap Kristalino David Kozoro sehingga divonis hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi sebesar 25 miliar.
Mengapa David ini masuk ke dalam kekerasan, yaitu yang dilakukan oleh anak anggota dewan atau petinggi negara? Karena bapaknya Rafael Alun Trisambo adalah pejabat pajak di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke konflik sosial. Konflik sosial ini apa? Konflik sosial adalah perjuangan yang dilakukan beberapa pihak untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Nggak semua konflik itu sifatnya negatif. Ada yang positif. Misalnya demo para buruh untuk menaikkan karena mereka ingin gajinya atau upahnya itu naik, jadi mereka melakukan demo. Itu termasuk contoh konflik sosial yang berdampak positif. Tetapi ada dampak negatifnya karena mereka demo karena di jalan, jadi menyebabkan kemacetan. Saya percaya semua hal-hal yang terjadi ada plus dan minusnya, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Itu adalah jabaran penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2. Jadi apakah teman-teman mengerti atau saya terlalu cepat penjelasannya? Nggak apa-apa, saya bisa ulangi. Silahkan ajukan tangan yang mau mengajukan pertanyaan. Dari kelompok 1, kelompok 3, 4, atau 5, silahkan ajukan pertanyaan yang mau. Atau saya terlalu cepat jelasin? Nggak apa-apa, tidak boleh. Saya mau apa sih yang mendorong orang untuk berbuat atau tindakan kekerasan? Terima kasih pertanyaan dari Kak Budi dari kelompok 5. Oke, Kak Budi dari kelompok 5 bertanya, apa yang mendorong kita atau seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan? Seperti yang sudah dijabarkan tadi Kak Budi, orang-orang biasanya menindas atau melakukan kekerasan kepada yang lebih rendah karena mereka merasa bahwa mereka lebih tinggi dan mereka lebih berkuasa biasanya. Dan tindakan kekerasan kita juga mungkin adalah tindakan yang disengaja. Bisa kita menambahkan sedikit untuk pertanyaannya Budi. Coba lagi Pak dulu. Ada apa yang Budinya kekerasan dari mana kita? Sebentar. Itu adalah penjelasan dari kami. Misalnya teman-teman mau menambahkan, aku dirasa kurang bisa dapat ditambahkan penjelasan saya dia tahu Budi bisa atau sudah cukup Budi. Oke, terima kasih. Satu lagi biar kita tutup sebelumnya. Satu lagi atau sudah ada? Dari kelompok 3 mungkin? Kelompok 1 ya? Atau mungkin kelompok 5 atau 4? Ya, tinggal satu penanya lagi. Oke, silakan dijawab. Pertanyaan untuk kelompok 2. Menurut kelompok 2 dari contoh yang hadir tadi, apa sih bentuk dari kelompok 2? Ya, bentuk saja. Bentuk kekerasan yang sudah diambil dari contohnya. Baik, terima kasih sudah dari kelompok 3. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi bentuk kekerasan yang kita ambil dari contoh ini yaitu kekerasan antara individu dengan individu. Izin menambahkan, jadi di sini adalah kekerasan antara individu dengan individu. Individu yang satu yaitu Mario dengan David. Nah itu di sini bentuknya penganiayaan berat. Mungkin saya perlu mendalami kasusnya, tapi nanti kita bahas sama-sama ya. Yang lain sudah mengerti atau perlu kita ulangi lagi pembahasannya sebagai kesimpulan? Mana? Ada lagi yang bertanya? Ya. Silakan bisa ayo simpulkan tugasnya. Jadi secara singkat teman-teman, secara singkat atau secara sederhananya, konflik adalah perjuangan yang dilakukan beberapa pihak untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan atau yang dimau. Nah, sementara itu, kekerasan adalah tindakan yang sengaja dilakukan dengan tujuan menindas atau menahan kelompok yang lebih lemah. Padahal mereka tahu kekerasan itu adalah bukan hal yang baik, tetapi mereka sengaja melakukannya karena mereka merasa berkuasa dan merasa tinggi, lebih tinggi dari yang akan ditindasnya. Begitu. Sudah cukup mengerti semuanya? Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada negara. Baik, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ayo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kesimpulan dari apa yang dikatakan pada sidang ini. Kami pada dan jelaskan oleh materi. Oke, soalnya itu identifikasi dan jelaskan upaya dalam menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat. Yang pertama yaitu kompromi. Kompromi adalah bentuk penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya. Yang kedua, arbitrasi. Arbitrasi adalah cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga sebagai pendengar yang dipilih oleh kedua belah pihak yang bertikai. Yang ketiga yaitu mediasi. Mediasi adalah penyelesaian suatu konflik dengan mengundang pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penasihat. Yang keempat, segregasi adalah upaya untuk saling memisahkan diri dan saling menghindar antara pihak yang bertentangan dalam rangka mengurangi ketegangan. Kira-kira dari tahap penyelesaian itu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Apakah ada yang ditanyakan pada kelompok 1, 2, 3? Dari tahap penyelesaiannya. Silakan coba, Bang. Apa yang ditanyakan? Mungkin ada saran atau solusi cara yang lain untuk menyelesaikan satu konflik itu. Yang izin bertanya, saya dari kelompok 4 perwakilan izin bertanya kepada kelompok 5 saya kelompok 6. Dari penjelasan yang sudah disampaikan itu kira-kira menurut kalian ada cara penyelesaian yang lain yang bisa digunakan? Mungkin yang paling efektif untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dari 6 yang dibahas itu, mana yang paling efektif mungkin bisa diambil salah satu paling efektif untuk menyelesaikan suatu konflik itu. Menurut kami yang paling efektif itu segregasi. Kenapa? Karena upaya untuk saling menyelesaikan itu kayak misalnya nih ada konflik di antara kelompok dulu. Kayak dia tuh menghindar dulu menangkap. Nah baru dengan upaya yang begini terus dia menyelesaikan kayak nggak langsung gitu. Silakan, sudah. Tidak ada yang menambahkan. Oke, jika tidak ada maka kami tutup sudah kita pada siang hari ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Baik, kita lanjut ya. Terima kasih untuk masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4 sampai kelompok 6. Ya, sangat luar biasa sekali penyampaiannya di depan. Ya, apa yang kalian bahas, apa yang kalian kerjakan di MKP itu bisa kalian selesaikan secara optimal. Walaupun ada kekurangan, kita lengkapi. Ya, Pak Guru bisa menyimpulkan ya kesimpulan apa yang kita bahas pada hari ini. Apa yang bisa kita petik ya? Yang pertama, ya, konflik itu bisa diselesaikan secara sederhana. Apa yang dikatakan sama teman kalian? Tapi ada beberapa tingkatan
untuk menyelesaikan suatu konflik. Yang pertama, mungkin kalau kita tingkat bawah, dalam arti ya, kalau masalah itu masih dibilang rendah, dengan cara apa yang paling ampuh kita selesaikan? Musyawarah, ya. Jadi kalau ada suatu permasalahan dengan cara musyawarah, insya Allah kalian akan mencari suatu permasalahan atau bisa menemukan suatu solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kalau tidak bisa selesai, di tingkat desa. Tidak bisa selesai di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, sampai ke ranah hukum. Ranah hukum tertinggi di Indonesia ini apa? MA atau MK? Ya, apa? Ya, itu. Ya. Jadi dari kesimpulannya, ya, pengertian konflik tadi apa yang telah kita bahas, konflik sosial itu adalah suatu permasalahan yang dilihat dari kekerasan. Dilihat dari kekerasan, ya, kekerasan ini tidak bisa dipisahkan dengan konflik. Tapi kalau kekerasan itu sesuatu yang sedang terjadi di dalam masyarakat, ini yang perlu kita kenal, ya. Dan ada manajemen konflik, ya, dari kekerasan. Di sini ada kooperatif, ya. Kesimpulan kooperatif ini memenuhi keinginan kedua belah pihak yang berkonflik. Jadi harus dipenuhi. Kalau yang punya konflik, apa yang diinginkan, bagaimana yang cara penyelesaiannya, apa maunya si A dan si B, harus diikuti. Kalian akan bisa menemukan titik temu untuk penyelesaiannya. Kalau kita kesimpulan yang kedua, ya, di situ adalah asertif. Asertif ini kebutuhan kelompok sendiri, ya. Jadi kalau kelompok kalian menginginkan ini harus dipenuhi. Kalau tidak, kadang-kadang kelompok itu bisa rontak, bisa menjadi suatu masalah. Apatis cuek, ya. Jadi kesimpulan yang paling positif kita ambil, kita sebagai umat manusia, sebagai manusia sosial, jangan cuek, jangan ngantuk, jangan sombong, ya. Baik itu kuat, cuek, ngantuk, sombong itu tidak apa-apanya di dunia ini, ya. Sekeras-kerasnya kita sebagai manusia tetap kita punya kelemahan, ya. Kelemahan itu bisa menjadi suatu penyemangat untuk diri kalian supaya kalian bisa bersemangat untuk meraih apa yang kalian inginkan. Nah, itu yang tadi, ya. Silakan, ya, ini dikerjakan. Ini kegiatan refleksi diri, sebatas mana kalian mencerna pelajaran dari jam pertama sampai jam terakhir. Ini silakan. Di situ kalian akan mengukur sebatas mana kalian menerima pembelajaran dari jam pertama sampai jam terakhir. Jadi silakan dikerjakan sekarang. Waktunya pendek, ya. Jadi kasih waktu cuma hanya 10 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang.
Tugasnya besar. Jadi satu, ambil juga. Silakan dihubungkan aja sudah. Semuanya ada. Semuanya. Semuanya ya, tugas yang pertama yang kedua itu dihubungkan. Sudah dihubungkan. Sudah ya. Jadi kita punya kesimpulan yang pertama. Kesimpulan terakhir yang kita petik dari pelajaran yang pada hari ini yang pertama itu adalah konflik dilatar belakangi oleh adanya perbedaan di bawah oleh individu dengan individu saat berinteraksi. Ya. Terus kemudian di sini ada beberapa ahli pendidikan, menurut kantor Robert Gunawan, Esti, ya. Terus kemudian kalau kita lihat beberapa ahli ya, Robi memandang konflik menjadi tiga bagian: pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia, pandangan interaksiologis. Ya. Terus di sini selanjutnya, Kalma, ya. Menurut Kalma, adanya struktur kelas dalam masyarakat, ya. Jadi struktur kelas dalam masyarakat ini membedakan antara miskin, si kaya dan si sedang. Ya. Nah, apa yang dikatakan nama kalian? Jadi hal yang paling mendasar yang kita bisa pakai pelajaran pada hari ini dan Indonesia, Pak Guru sarankan, ya, hindarilah yang namanya konflik. Seperti katanya Agus, bisa nggak dengan cara menghindar kita menyelesaikan konflik? Bisa. Kalau kamu maju, pasti ikut juga kena di sana. Ya, hindari. Terus kedua, kemanapun kita pergi, mau ke rumah teman, mau ke desa teman, ikuti adat atau budaya yang ada di sana. Ingat, misalnya Pak Guru datang ke pengadangan, Pak Guru harus mengikuti budaya yang ada di sana. Adat istiadatnya, aturannya, ya. Apanya? Benar ya. Di mana kaki bertapa, di situ langit dijunjung. Tapi kalau nggak mau lagi itu terlalu tinggi, ya. Tapi kalau di situ di mana kita berdiri, ya, katanya ini ya, setinggi tingginya manusia. Kalau maknanya seperti itu, luar biasa sekali maknanya ya. Dimanapun kita berada, hormati, hargai, ya. Enggak setinggi-tingginya manusia, serendah-rendahnya manusia, ya. Di langit masih ada langit, ya. Jadi hargai. Nah, kalau kita sudah bisa membuat hal seperti itu, otomatis kita akan terhindar yang namanya suatu konflik. Sudah jelas ya? Jelas nih? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, ya. Jadi untuk anak-anakku, kegiatan referensi sudah kita laksanakan. Perlu diperhatikan, ya. Untuk materi selanjutnya atau materi minggu depan, ya, kita akan membahas tentang jenis-jenis konflik, ya, maupun integrasi dan reintegrasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi sebelum kita tutup, ya, silakan dirapikan meja, buku, HP-nya dimasukkan ke tasnya masing-masing. Silakan.
silakan semuanya duduk yang rapi lagi. Ya, duduk ya. Jadi bagus tutup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bermanfaat untuk lingkungan kalian, masing-masing bisa kalian amalkan, bisa kalian terapkan bagaimana caranya mencegah suatu konflik dan bisa menyelesaikan suatu konflik. Ya. Untuk lebih banyak pelajaran kita hari ini, begitu ke guru yang memimpin, ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Silakan ketua kelas bisa memimpin salam ya. Baik. Yuk. Ayo.